Ya, baik para pemirsa ACTV yang dimuliakan Allah, kita sudah berada di segmen terakhir di Ustaz Menjawab pagi ini dan kita masih membahas tema kembali bersatu usai pemilu. Nah, baik ini Ustaz, ada sedikit mungkin perlu dijelaskan berkaitan dengan kerakyatan tadi Ustaz. Yang mungkin terpotong karena jeda tadi Ustaz. Ya. Jadi memang semua orang sebenarnya berangkat ke dunia politik itu berangkat dari awalnya adalah keprihatinan. Oh, iya. Semua orang bikin partai baru, semua berangkat dari keprihatinan. Nah, mengapa setelah terpilih itu dia lupa? Itulah tersandra dengan sistem politik kita. Iya. Sistem politik kita ini menciptakan orang menjadi korup, menjadi tidak jujur, menjadi pendusta, menjadi pembohong. Itu sistem. Nah, oleh karena itu DPR yang terpilih sekarang robahlah sistem ini supaya Anda nanti tidak terbebani dengan pemilu. Nah, ini sekarang ini kita lihat. Kadang-kadang anak-anak kecil yang maaf kita bilang tidak mengerti sama sekali tentang politik, tapi taruh sebagai calon. Kenapa? Tidak ada yang mau mencalonkan. Orang-orang baik banyak, orang-orang pintar banyak, tapi tidak mau mencalonkan. Kenapa? Dia sudah memperhitungkan. Kalau saya kalah, itu saya akan terhutang. Akan banyak kos politik yang harus saya keluarkan ketika saya maju sebagai seorang calon. Makanya orang-orang yang maju ini adalah orang-orang yang tentunya punya modal. Punya modal. Apapun tidak punya modal. Berapa orang lah yang punya modal tentang politik ini. Tapi hutang. Iya. Nah, ketika hutang itu nanti orang menagih. Jadi ketika dia terpilih, maka yang harus dia selesaikan dulu adalah hutang itu. Jadi kapan dia berpikir tentang masalah rakyat? Kapan dia melihat penderitaan orang? Kapan dia saja sebenarnya duduk di situ sebagai orang yang menderita. Iya. Menderita tersandra oleh hutang-hutang yang dulu sudah dilakukan. Oke. Inilah bukan tidak banyak orang baik di Indonesia ini. Banyak sekali. Banyak orang yang punya pikiran yang cemerlang, punya pikiran. Tapi begitu dia ingin maju, dia ini dengan undang-undang. Iya. Nah, ini sekarang ini kita. Si Fulan itu bohong, kenapa? Ingkar janji. Ya karena dia harus berjanji. Harus janji, ya. Watak rakyat kita juga jadi persoalan. Kenapa? Orang yang tidak berjanji nggak akan dipilih. Justru orang suka yang punya banyak janji. Iya. Nah, makanya Rasulullah mengatakan, kalau orang sudah memilih orang yang banyak sumpah, banyak bersumpah, maka hancurlah satu negeri ini. Sikit-sikit bersumpah. Saya yakin akan membangun janji. Tapi kalau tidak bersumpah, tidak dipilih. Dianggap tidak serius. Nah, sekarang misalnya seperti ini kita orang. Saya kalau Anda pilih, pilihlah. Kalau nggak ada, ya sudah. Ya sudah tidak dipilih. Iya. Nah, tapi yang banyak janji, kita begini nanti, nah itu dipilih. Tapi begitu dia berjanji, mana mampu dia penuhi janjinya, dia saja termasuk orang yang korban yang tersandra oleh sistem tadi. Hutangnya masih banyak, pikirannya banyak kan. Orang sebentar-bentar datang minta sumbangan, orang minta dana aspirasi, masjid ini ajukan sama dia. Jadi seolah-olah jadi anggota DPR itu uangnya sudah melimpah-limpah. Sehingga kapan saja orang datang, dia dapat uang. Nah, akhirnya timbullah rasa tadi korupsi. Kenapa korupsi? Ingin memenuhi permintaan atau tuntutan para pendukung. Inilah hal-hal yang uang-uang yang tidak jelas, akhirnya terlibatlah korupsi. Atau sama sekali dia diam. Dia tidak korupsi tapi tidak berbuat apa-apa. Diam saja. Apa dia itu? Sudah kita pilih di open. Ya, apa di open dia saja banyak utang. Iya. Mungkin untuk keluarganya saja dia irit-irit untuk bayar hutang. Iya. Nah, datang kita minta. Nah, kita kan tidak tahu persoalan itu. Yang tahu kan orang yang mengalaminya. Makanya sistem politik kita ini menjadikan orang adalah jadi pembohong, jadi pendusta, jadi padahal dia tidak berangkat dari itu. Semua orang berangkat dari niat baik. Saya ingin merubah ini, nah, dan sebagainya. Nah, ini barangkali yang kerakyatan yang dipimpin oleh Mak Kebijaksanaan. Dalam permusyawaratan maka beda dulu kan orang disaring, ditempa dalam sebuah partai
dan partai itu memilih. Dia ini cerdas, tapi orangnya tidak disiplin, orangnya temperamental, jadi tidak dipilih. Okey. Tidak dijadikan calon oleh partai. Ini orang ini bagus, dia ini cerdas, ngomong pandai, tapi bohong. Ya. Tidak dipilih. Ya. Makanya yang dipilih menjadi calon-calon oleh partai dulu kan yang menetapkan calon partai. Ya. Itu adalah orang-orang yang betul-betul sudah tersaring dan sudah berangkat dari partai. Nah, kalau dia sekarang nih, kenapa kader sekarang ini zaman sekarang ya? Kalau zaman sekarang ini yang namanya kader itu tidak ada lagi. Kader partai. Siapa saja pada hari ini bisa jadi kader, siapa saja bisa membelot jadi kader lain. Partai terbuka maksudnya. Iya, partai terbuka. Okey. Jadi yang dulu yang kader. Dulu memang ikut yang pelatihan ini pertama, ikut yang kedua, ikut. Sekarang mana ada lagi? Tiba-tiba sudah jadi calon dia. Orang yang kader hantar surat dari awal itu yang tukang sapu semuanya ini sudah tidak terpilih dia. Kenapa? Dia tidak ada modal. Nah, jadi sebenarnya orang-orang yang tidak berjasa pada partai tapi banyak uangnya sudah jadi nomor satu dia letakkan. Tapi orang-orang yang berjasa pada partai tidak ada uang, dia tidak masuk dalam calon. Karena calon itu ditawarkan pada publik. Siapa yang mau dicalon ini, ada 2 orang di kota. Jadi masuk. Anak-anak pun yang nggak ngerti politik masuk situ. Jadi begitu dia terpilih, dia akan banyak uang, apa bisa dia buat untuk rakyat? Apa yang bisa dia pikirkan? Tidak ada. Dia ditipu-tipu saja sama orang yang sudah senior di politik itu. Dia karena dia nggak pernah suruh teken, suruh ikut. Nah, inilah yang persoalan kita sekarang. Sistem politik yang sekarang ini yang sebenarnya sudah salah kaprah. Sudah salah kaprah dari sistem dulu yang dimana anggota-anggota calon itu dipilih oleh partai, kan? Kita hanya memilih partai, sekarang milih orang. Nah, kita hanya memilih orang. Jadi ketika kita memilih orang, maka siapa yang pandai bicara, siapa yang pandai berjanji, mengolah kata, nah, kan? Dan banyak uangnya, nah itulah yang terpilih. Ya betul. Nah, bukan partai lagi. Kalau dulu kita partai. Iya. Baik Ustaz. Ini kalau kita lihat di gambar burung Garuda itu Ustaz, itu kan dilambangkan 5 sila itu dalam berupa gambar kan. Kalau ketuhanan dilambangkan dengan bintang. Kalau kemanusiaan dilambangkan dengan kalung Dayak tuh. Ada bulatan dan ada perseginya ya. Persegi dan bulat itu kemudian bukan rantai sebenarnya, itu kalung Dayak. Kemudian persatuan dilambangkan dengan pohon beringin. Kalau kerakyatan dilambangkan dengan kepala kerbau atau kepala banteng. Dan keadilan dilambangkan dengan padi dan kapas. Nah, jadi kalau kita lihat dari sekian lambang-lambang itu semuanya kan sebenarnya merepresentasikan dari sila-sila itu semua, ya kan? Nah, misalnya kalau kita sebut ketuhanan itu kan dilambangkan dengan bintang, itu menunjukkan bahwa bintang itu bercahaya. Nah, percaya kepada Tuhan itu dilambangkan dengan yang bercahaya, ya. Bahwa iman itu bercahaya. Tapi kalau kita lihat orang-orang yang beriman di zaman kita sekarang, di Indonesia sekarang mungkin tidak lagi menjadi bercahaya bagi lingkungannya. Nah, begitu juga misalnya, atau tidak terlalu banyak lah yang bercahaya untuk lingkungannya. Misalnya memberikan pencerahan dan seterusnya. Kemudian kemanusiaan tadi dilambangkan dengan rantai tadi antara laki dan perempuan, ya. Sudah berkembang paham-paham seperti tadi LGBT, ya. Antara rantai bukan lagi antara yang bulat ya dengan persegi tadi, tapi bulat dengan bulat. Nah, itu diupayakan ke sana itu oleh orang-orang yang keliru tadi. Kemudian begitu juga dengan sila-sila yang lain. Nah, Ustaz melihat lambang-lambang itu sebenarnya itu dibuat atas dasar apa dulu? Dibuat lambang-lambang seperti itu. Jadi gini, itu sejarah pembuatan lambang itu kan tidak banyak disinggung, ya. Kenapa lambang itu yang dipilih? Oke. Tapi
tapi yang penting itu hanya simbol. Iya, 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 iya. Yang penting kita substansinya adalah Oke. apa yang tertulis di situ. Mm-mm. Ketuhanan ya ketuhanan. Hmm. Kalau lambang itu kan itu bisa saja orang membuat lambang-lambang itu sebagai simbol. Ya, kita bisa buat lambang yang lain sebenarnya ya. Bisa Baik. saja. Jadi cuma karena lambang itu yang disepakati oleh pendiri kan, anggap aja lambang itu hanya simbol. Ya, oke. Contoh burung Garuda itu sebenarnya apa sebenarnya? Ada nggak burung Garuda? Tapi kan kita nggak perlu tanya itu. Itu hanya simbol saja. Ya, baik. Baik, kemudian di bawah burung Garuda itu dia mencengkram Bhinneka Tunggal Ya. Ika. Itu semuanya ada filosofinya, Ustaz, ya? Ada. Baik, ini sudah waktunya sudah ini, Ustaz. Terima kasih kepada Ustaz Said Mahidin yang telah bersama-sama kita dan juga para pemirsa CTV dimanapun Anda berada. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.